Cake tape kali ini spesial banget karena di dalamnya pakai tape yang banyak, jadi rasanya enak banget, berasa banget tapenya, terus lembutnya nggak terkatakan. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja langkah pertama. Di sini ada tape singkong, saya pakai lumayan banyak ya. Dan pastiin tape singkongnya itu lembut, manis. Buang bagian sumbunya, lalu kemudian dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Kalau tape singkongnya lembut, manis, dia nanti saat menjadi cake berpadu dengan cake-nya bakalan enak banget. Terus kemudian setelah lebih halus, kita mau tambahin santan di sini. Juga kita tambahin kental manis di sini, lalu diaduk rata lagi sampai benar-benar tercampur rata banget gitu, dan dia jadi lebih kayak lembut gitu ya. Terus kemudian ini setelah ini sudah lebih rata seperti ini, kita sisihkan aja dulu. Kita mau beralih ke kocokan telurnya. Kita menggunakan 5 butir telur, lalu kemudian kita tambahkan dengan gula pasir dan emulsifer. Emulsifernya boleh merek apa aja, SP, TBM, Ovalet juga bisa. Lalu kemudian di mix menggunakan kecepatan tinggi, tapi bertahap aja naikinnya, lalu sampai dia nanti warnanya akan lebih pucat, terus dia akan mengembang dan teksturnya akan lebih kental, sehingga saat diangkat nanti jatuhnya dia akan lebih berjejak. Saat itu nanti bisa kita tambahkan bahan lainnya. Nah, di sini sudah prosesnya bentar lagi, kayaknya ini udah mulai cukup deh. Kalau durasinya sih nggak pasti ya, saya nggak terbiasa ngitung durasi saat mengocok seperti ini. Kurang lebih teksturnya sudah seperti ini baru kita cukupkan, dan turunkan speed ke yang paling kecil, lalu tambahkan bahan lainnya. Di sini ada tepung terigu protein sedang, lalu kemudian sambil diselingi dengan tape yang tadi udah kita haluskan dengan santan dan kental manis. Kemudian di sini aku mau tambahin sedikit aja baking powder, kira-kira cuman 1/4 sendok teh aja. Lalu kemudian masih tepungnya selang-seling dengan tape, dan saya juga mau masukin margarin cair. Di sini aku komposisinya margarin plus mentega yang dilelehkan dan sudah suhu ruang ya. Saat melelehkan jangan terlalu jadi minyak banget ya, supaya tekstur kuenya nanti nggak seret. Terus untuk komposisi margarin dan menteganya itu bebas aja sih, boleh full mentega, boleh full margarin, boleh keduanya, atau mau pakai bourbon cake and cookies juga boleh. Nah, di sini udah masuk semua bahannya. Kemudian aku juga mau tambahin vanila, kira-kira 1 sendok teh aja. Lalu setelah itu nih jangan sampai kelamaan ngaduk di sini dan dimatikan. Nanti kita bisa ratain lagi menggunakan spatula untuk make sure bagian bawahnya supaya tetap sudah teraduk dengan sempurna. Lalu terakhir saya mau tambahin kismis. Kismisnya sudah direndam dengan air hangat, lalu kemudian dikeringkan menggunakan tisu dapur gitu ya. Enggak dikeringkan sih sebenarnya, kayak dielap-elap gitu aja supaya enggak ada kandungan air aja. Dan setelah itu kita aduk sebentar aja. Ini kismisnya sekitar 50 graman aja sih, sedikit. Lalu kemudian dituang ke loyang, tapi loyangnya mau aku oles dulu menggunakan Carlo, atau mau menggunakan margarin dan ditabur tepung juga boleh. Meskipun loyang judulnya loyang granit anti lengket, tapi tetap kita oles ya sedikit ya. Terus kemudian jangan lupa sudah panaskan juga ovennya. Ini udah dituang adonannya semuanya. Setelah itu aku mau tambahin dengan keju parut di bagian atasnya. Itu kayaknya bakalan sempurna banget deh kalau bolu tape pakai keju parut di atasnya. Tapi ini semua opsional ya. Kalau misalnya kismis dan keju tuh bisa dipakai atau enggak, sesuai stok yang ada di rumah aja. Atau mau kismisnya diganti dengan sukade juga bisa.
jadi bisa dikreasiin di situ. Dan ini setelah diparut-parut dengan keju parut, saya mau alasi dengan 2 loyang di bawahnya karena aku mau panggang agar tidak berkulit. Jadi di sini aku tulisin teknik panggang menggunakan suhu oven aku. Nanti sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Di sini juga aku sudah pernah bikin playlist cara panggang cake agar tidak berkulit. Kemudian ini dia nih yang udah matang. Ini enak banget deh, hasilnya lembut banget, terus perpaduan rasanya manisnya juga pas. Terus kemudian kita balikan ya setelah lebih adem. Dan ini dia hasilnya, ini lembut banget, enak, harum, udahlah dicoba aja deh di rumah. Manisnya juga pas banget dan rasa tapenya kerasa banget, jadi enak banget deh pokoknya. Boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi olahan tape, nanti kapan-kapan mungkin kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita semangat terus bikin video berikutnya, dan nyalain juga tombol loncengnya supaya dapat terus notifikasi resep-resep terbaru kita. Dan ini dia nih hasilnya, ini enak banget beneran, lembutnya itu loh, sampai anak, mungkin kalau kita pikir tape itu selera orang tua, enggak sih, anakku aja doyan banget kayak gini karena memang teksturnya dan rasanya tuh melengkapi banget. Jadi dicoba di rumah ya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.